Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan pengamat kepolisian ISIS Bambang Rukminto. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang menanggapi pernyataan Bang Jutek tadi dan juga sejumlah kejanggalan di kasus Vina ini termasuk hilangnya Ibtu Rudiana. Apakah menurut Anda ada indikasi sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana? Ya begini, seringkali masalah seperti ini ya, ini ditarik unsur-unsur subjektivitas itu sangat menonjol sekali. Apalagi Ibtu Rudiana ini adalah ayah korban, salah satu ayah korban. Itu tentu emosi, ego itu tentu bermain juga di situ. Makanya kalau kita melihat ke belakang, bagaimana peran dia dalam proses penyelidikan ini, bagaimana peran dia dalam pelaporan 11 orang tersangka ini. Ini kuncinya di situ. Kemarin upaya audit investigasi yang dilakukan oleh Mabes Polri melalui Dipropam ini juga harus bukan hanya sekedar mengaudit prosedural saja, tetapi juga harusnya masuk kepada substansi masalah gitu. Apakah proses penyelidikan itu dilakukan dengan benar atau tidak, bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi unsur-unsur terkait dengan subjektivitas tadi. Seringkali di kepolisian ini subjektivitas personal ini juga ditarik menjadi problem institusi. Makanya dua problem ini yang menjadi masalah terkait dengan profesionalisme kepolisian. Banyak kasus yang tidak terungkap atau banyak kasus yang kemudian berbelok arah karena unsur-unsur subjektivitas oknum-oknum di dalamnya. Dan ini kemudian ditarik menjadi problem institusi. Harapannya ke depan sih polisi bisa menjaga jarak dengan penanganan masalah, itu harus menjaga jarak dengan objek kasus, objek peristiwa seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan secara objektif, tentu harapannya kebenaran itu ditemukan seperti itu. Oke, artinya penyelidikan propam ataupun pemeriksaan propam terhadap Ibtu Rudiana ini memang sengaja tidak menyentuh ke arah lebih jauh begitu, Pak Bambang? Masalah sengaja atau tidak itu perkara lain. Tapi kalau kita melihat tidak menyentuh masalah gitu. Saya melihatnya seperti itu karena apalagi ini terkonfirmasi dengan hasil dari pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin gitu. Artinya kan apa yang disampaikan oleh Dipropam terkait bahwa prosedur itu dilakukan dengan benar, ini tertolak juga oleh pra-peradilan gitu. Ini yang menyedihkan sekali bagaimana pengawasan di internal di Mabes Polri ini tidak berjalan dengan benar. Faktanya kasus yang dinyatakan sudah tidak ada permasalahan dengan prosedur ternyata juga ditolak oleh pra-peradilan seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, dari pihak Anda sendiri kan ini memang sudah inkrah satu-satunya jalan melalui PK. Namun menurut Anda dengan tidak adanya keterangan ataupun Ibtu Rudiana yang belum muncul ke publik, apakah ini akan merugikan Anda di PK nanti? Oh iya, betul Mbak, pasti. Saya sampaikan pasti kami akan sampai kepada Ibtu Rudiana. Ya kan, kami pastikan. Tapi yang perlu kami sampaikan Mbak, bahwa kami ini ingin mengoreksi bukan lembaga kepolisian ya, tapi sekali lagi ke fakta persidangan, faktanya secara hukum sekarang ini hasil penyidikan kepolisian tahun 2016 itu sudah di P21 bahkan sudah didakwa oleh pihak jaksa. Bahkan sudah disidang di Pengadilan Negeri tingkat 1, dibanding dan juga dikasasi. Artinya ini kita harus evaluasi bersama bahwa ini sistem, ya kan? Seharusnya kalau itu memang dari awal itu kita yakini seperti yang sekarang ini kita ramaikan, harusnya jaksa bisa koreksi ataupun dari pengadilan. Ini sampai 3 kali tingkat pengadilan. Makanya kami ini cukup berat ya. Kami melihat ya kan bahwa betul ya, bahwa makanya kami mulai dari hulu ke hilir ya, pasti akan nyampe ke Ibtu Rudiana ya, yang sekarang Ibtu ya, pasti akan nyampe ke sana. Kami lagi memikirkan langkah apa yang akan kita lakukan dalam rangka menegakkan keadilan. Kami tentu bersimpati ya kan, Ibtu Rudiana sebagai ayah dari Eki ya, kami bersimpati bahwa putranya menjadi korban ya dalam peristiwa ini, apapun itu. Tapi kalau misalnya tadi yang katakan Pak Bambang akibat subjektivitas karena dia seorang anggota polisi lalu mengakibatkan orang terpidana yang sekarang ini yang kami duga bukan pelakunya,
dan tidak terlibat, lalu mereka akan 7 orang nih yang sekarang ada di dalam penjara dan seumur hidup nggak akan keluar lagi, mereka akan sampai mati di pengadilan. Tentu ini ironis. Ya kan ada peristiwa kemanusiaan ini yang sedang kami perjuangkan, siapapun dia, itu kira-kira gitu Mbak. Baik, Gitu kan? mohon maaf sekali Bang Jutek, Pak Bambang, waktu kita sudah habis. Namun semoga dengan langkah hukum yang diambil, ini juga bisa membuat kasus Vina terbuka secara terang benderang. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat, selamat malam Bang Jutek, Pak Bambang. Selamat malam. Selamat malam, Ya, selamat malam Mas Bambang.